Dun sayyidul qaunaini wathaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiyah. Sekarang halaman 31 yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabzulan, itu pas syair. Wala tabzulan, janganlah, sungguh janganlah kamu merendahkan diri. Linnasi, kepada manusia. Irdoka, kehormatanmu. Janganlah kamu merendahkan kehormatanmu kepada manusia. Tomian, karena mengharap. Tomian, karena mengharap. Fi malihim, di dalam harta mereka. Karena mengharap harta mereka, lalu kita merendah-rendah, merendahkan kehormatan kita, itu tidak boleh. Aujahihim, atau pangkat mereka, karena ingin mendapatkan pangkat lalu kita merendahkan kehormatan kita, itu pun tidak boleh. Mutazallilan, dalam keadaan menghina diri. Jadi menghina diri sendiri untuk mendapatkan harta dan untuk mendapatkan pangkat, itu hukumnya haram. Jadi kita tidak boleh merendahkan diri kita karena berharap ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan pangkat, lalu kita merendahkan diri kita di hadapan manusia. Merendahkan diri itu di hadapan Allah. Tetapi merendahkan diri tidak boleh di hadapan manusia, apalagi tujuannya untuk mendapatkan harta ataupun pangkat dan jabatan. Halaman 32. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma kana mimma yambaghi lil insani, tatkala di antara yang termasuk yang sebaiknya bagi manusia, ayyasuna nafsahu, menjaga dirinya, anit tazalluli, dari menghinakan diri, lil khalqi, kepada makhluk. Lil khalqi, kepada makhluk, maksudnya kepada manusia. Tomaan, karena mengharapkan. Tomaan, karena tamak, karena rakus, karena serakah. Fima, terhadap apa-apa. Indahum, yang ada di sisi mereka. Yang ada di sisi mereka berarti harta dan pangkat jabatan. Jadi kita tidak boleh merendahkan diri kita. Pokoknya saya ingin melakukan apa saja agar harta punya banyak, asal jabatan ini saya dapati, maka itu hukumnya haram. Jadi kita tidak boleh melakukan yang diharamkan oleh Allah, kemudian apa saja yang kita lakukan asal harta tercapai, itu hukumnya tidak boleh. Imma, ada kalanya, bitawakuli, dengan bertawakal. Jadi cara tidak merendahkan diri di hadapan manusia adalah bertawakal, yaitu memasrahkan urusan kepada Allah.
id al mutawakkilu, karena orang yang bertawakal itu qad qata'a, sungguh telah memotong, sungguh telah memutus an-nazara, pandangan, amma indahum, dari apa-apa yang di sisi mereka. Jadi orang yang bertawakal itu memutuskan pandangan bahwa yang berharga itu bukan dunia. Jadi memutuskan pandangan dari kebanyakan orang yang senangnya dunia, yang senangnya pangkat dan jabatan. Jadi memutuskan pandangan dari apa yang di sisi manusia. Fala yakunu lahu toma'an, maka orang itu tidak tamak, tidak rakus, wa nazara, dan memandang, illa wala yakunu lahu, dan tidak ada bagi orang tersebut tomaun, keserakahan, ketamakan, wa nazarun, dan pandangan, illa, kecuali ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Jadi dia yang dipandang hanya Allah, yang dia harapkan kemurahannya itu hanya Allah. Kalau dia berusaha, kalau dia bekerja, itu hanya perantara. Bisa lantaran kerja dia dapat rizki, atau dapat cara yang Allah berikan selain bekerja. Itulah orang yang bertawakal. Jadi orang yang bertawakal adalah dia tidak merendahkan diri di hadapan manusia karena ingin mendapatkan jabatan maupun harta dan benda. Zaman sekarang sudah banyak orang-orang yang awalnya niatnya ikhlas, mendapatkan jabatan tidak ikhlas lagi. Lalu akhirnya dia memilih ingin mendapatkan jabatan. Jadi dia rela melakukan apapun, yang penting jabatan dapat. Akhirnya ada yang dapat jabatan menteri tapi memfitnah ulama. Ada lagi yang mendapat harta banyak lalu tebar fitnah sana sini. Nah, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang akan celaka nantinya. Dia sudah merendahkan dirinya, yang penting dapat duit, yang penting dapat jabatan. Nah, itu diantaranya adalah buzzer-buzzer itu yang isi cuitan-cuitannya, isi omongan-omongannya nggak berkualitas. Yang penting dia dapat duit. Fitnah sana sini, lalu pembelaan sana sini, udah salah benar-benar dibela mati-matian, dengan debat, dengan segala macam, dengan memutarbalikan logika. Nah, kita tidak boleh seperti ini. Kita nyari duit yang lurus-lurus saja. Kita dagang, berjualan, lalu kita tidak riba, tidak menipu orang lain. Udah, intinya selamat akhirat. Di dunia berkah, di akhirat akan selamat. Udah, insya Allah akan mendapatkan rizki yang halal dan yang berkah. Wa imma, dan ada kalanya tadi dengan tawakal, wa imma, dan ada kalanya bitasabbubi, dengan tasabub, sebab akibat. Bitasabbubi, dengan berpenyebab. Berpenyebab itu sebabnya dagang lalu dapat duit, itu namanya tasabub. Sebabnya dia bekerja lalu punya upah, itu namanya tasabub. Kalau yang tawakal meninggalkan usaha. Kalau yang tasabub itu dia melakukan sebab lalu dapat akibat. Nah, itu namanya tasabub. Artinya tasabub itu berusaha. Fa innal mutasabbiba, karena sesungguhnya orang yang bersebab, qad sona, sungguh telah menjaga nafsahu, dirinya, biwasitati kasbihim, dengan perantaraan usaha cari nafkah mereka, an minanil makhlukin, dari pemberian makhluk, dari pemberian manusia. Minan jamak dari minnah, artinya pemberian. Makhlukin, makhluk, jamaknya makhluk, artinya manusia. Jadi dengan dia kasab itu berusaha mencari nafkah, dia sebenarnya telah menjaga dirinya dari
meminta-minta kepada manusia, meminta belas kasihan kepada manusia, maka tawakal dan mencari nafkah keduanya adalah hal yang baik untuk menjaga diri dari yang diharamkan oleh Allah, yaitu merendahkan diri di hadapan manusia. Jadi kita nggak boleh merendahkan diri di hadapan manusia. Misalkan artis sinetron, dia pengen tampil di TV, syaratnya buka ini, buka ini, buka ini. Nah, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpendirian teguh, kuat imannya, nggak perlu masuk TV. Yang penting diri terjaga. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nggak perlu nyari duit dengan cara yang seperti ini. Jadi orang yang memilih yang haram biar dapat kerjaan, biar dapat duit, itu adalah keliru dan itu adalah merendahkan dirinya di hadapan manusia, dan juga di hadapan Allah dia sangat rendah. Termasuk yang sangat mudah contohnya adalah orang yang bekerja nggak boleh sholat Jumat. Nah, orang kerja, laki-laki nih, kamu kerja di sini, kalau Jumat nggak boleh istirahat. Nah, maka orang tersebut harus keluar, solusinya harus keluar, nggak boleh ada wah kerjakan nyari nafkah, nanti anaknya bagaimana, itu rizki Allah yang tanggung, dia keluar nanti Allah ganti dengan yang lebih baik. Dia nggak yakin kepada Allah, akhirnya milih kerja, kemudian setelah milih kerja dia nggak sholat 2 kali, 3 kali udah dicap kafir, distempel oleh Allah. Artinya susah menerima hidayah. Meskipun bisa saja dia lalu taubat kepada Allah, semua masih memungkinkan. Selama masih hidup di dunia, orang kafir juga bisa masuk Islam, orang Islam juga bisa murtad. Nah, orang yang sudah dicap stempel kafir karena Jumat 3 kali, itu biasanya sulit menerima hidayah. Tapi kalau suatu saat dia taubat, bisa juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Artinya orang tersebut yang benar adalah dia tinggalkan pekerjaannya, lebih memilih menunaikan perintah Allah. Nah, tapi kalau selain Jumat itu masih bisa diakalin, kan ada jam istirahat. Jam istirahat itu zuhur, misalkan biasanya tepat waktu jam 12, tapi karena kerjaan jam 2 masih boleh, maka kerjain di jam 2. Asar misalkan harusnya jam 3, lalu karena kerjaannya menuntut pengiriman, jam 5 sholat asar masih boleh. Tapi Jumat nggak ada tawar-menawar, selain Jumat nggak boleh, berhenti gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi begitu juga orang yang merendahkan diri dengan cara apapun saja mau dilakukan, yang penting dapat jabatan, ini hukumnya diharamkan oleh Allah. Kita tidak boleh seperti itu. Jadi dunia itu nilainya kecil, jadi jangan dikorbankan, akhirat itu dikorbankan untuk dunia. Wattoma'u fihim biwasitati kasbihim minal minanil makhlukin, wattoma'i fihim, dan serakah dan tamak sangat berharap fihim kepada manusia. Nah, jadi kepada manusia, titik itu sudah titik. Nah, ini jawabnya lama tatkala begini nabaha, maka memperingatkan, maka musannif memperingatkan. Jadi kita bisa bayangkan di dalam kitab itu dari ada syarat jawabnya lama itu bisa terjadi. Tatkala begini nabbaha, maka musannif memperingatkan, ala zalika, atas hal itu, biqaulihi, dengan perkataannya yang berupa nazom, wala tabzulan, sungguh kamu jangan menghinakan diri, ila akhirihi, sampai akhir syair. Maksudnya syair ini adalah syair yang tadi di halaman sebelumnya, la tabzulan, sungguh jangan kamu merendahkan diri, li abnaid dunya, kepada anak-anak dunia. Anak-anak dunia itu orang yang punya dunia dan cinta dunia, itu namanya abnaid dunya. Jangan kamu menghinakan diri kepada pemilik dunia Allah. Jangan kamu menghinakan diri kepada pencinta dunia. Nah, kita tidak boleh menghinakan diri kita.
irdika, kehormatan kita, irdika, kehormatan kamu, asyarifa, yang mulia. Jangan kehormatan kita yang mulia kita rendahkan di hadapan orang kaya. Halakaunika, di dalam keadaan adanya kamu itu, tomian, khobarnya kaun, khobarnya kana yang berupa masdar, tomian, itu berharap, fi malihim, di dalam harta mereka, aujahihim, atau pangkat mereka. Jadi dilarang kita merendah-rendah di hadapan orang kaya biar dikasih duit. Kita biasa aja, standar, salaman-salaman, membungkuk hormat boleh, jangan berlebihan membungkuknya, apalagi sampai ngesot biar dapat sedikit. Tapi kepada orang berilmu merendahkan diri itu hukumnya boleh, tapi itu pun tidak terlalu berlebihan, karena kepada manusia itu kita derajatnya sama. Jadi kita tidak perlu berlebihan di dalam merendah-rendah di hadapan manusia, apalagi hanya untuk mendapatkan harta maupun pangkat. Wahala kaunika, dan keadaan adanya kamu, mutazallilan, merendahkan diri, bitaraddudi, dengan bolak-balik, fi khidmatihim, melayani mereka, wal i'anati, menolong, ala ahrodihim, atas tujuan-tujuan mereka, wassana'i alaihim, memuji mereka. Jadi ada orang zolim, karena kita sering dapat duit dari orang zolim, kita puji orang ini baik, orang ini jujur, orang ini amanah. Karena kita sering dapat duit, maka memuji seperti itu hukumnya haram. Yang benar katakan yang sebenarnya. Jadi katakan yang sebenarnya, biasanya nggak mampu. Maka sebaiknya ulama itu jangan terlalu dekat dengan penguasa. Ya, jangan terlalu dekat dengan penguasa, apalagi penguasa yang zolim. Sebetulnya boleh saja ulama itu mengingatkan, dekat dengan penguasa, tujuannya mengingatkan, bukan ingin dapat duit dari penguasa. Umumnya sekarang adalah ingin dapat duit dari penguasa. Akhirnya yang semulanya lurus, sehingga sekarang udah ikut gabung ke yang tidak baik. Jadi isinya adalah memuji-muji. Udah bobrok, udah rusak, dipuji terus-menerus karena dia dapat duit. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Waddu'a ilahum, dan mendoakan mereka. Mendoakan juga nggak boleh. Mudah-mudahan Jokowi diberi kemudahan urusannya oleh Allah, disehatkan, padahal udah tahu zolim. Nah, itu tidak usah seperti itu, bahkan kebalikannya. Nah, orang yang tahu kezolimannya nggak usah mendoakan. Nah, nggak usah. Lalu biasanya kan orang seperti diundang, lalu diundang mendoakan. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Udah nggak usah hadir, karena orang pemimpin zolim itu uangnya ya dari kezoliman, lalu dibagi-bagi diantaranya adalah buat pengajian yang dia lakukan, kemudian nyantunin anak yatim, sementara korupsinya jauh lebih besar dari itu sama sekali tidak menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa izhari hubbihim, menampakkan kecintaan pada mereka, menampakkan kecintaan pada orang kaya, penguasa zolim. Nah, itu kita tidak boleh seperti itu. Udah, kita biasa aja, nggak dapat duit nggak apa-apa, nggak dapat santunan tenang, nggak dapat ini tenang. Nah, itulah yang sebaiknya kita lakukan. Wa taksiri jam'ihim, memperbanyak jamaah mereka, jumlah mereka. Nah, ini zaman sekarang ini udah umum seperti ini, yaitu mendoakan orang zolim, mendoakan baik ke orang zolim, lalu biar dapat duit, lalu menampakkan kecintaan kepada orang zolim. Dia itu orang benar, orang soleh, saya cinta kepada Jokowi misalkan, ya, padahal dia sangat zolim. Nah, itu gambaran seperti itu, sehingga Jokowi dicap
terkorup kedua di dunia, protes luar biasa bentuknya. Bentuk kecintaannya karena sudah dapat duit banyak, saking dapat duit banyaknya sudah luar biasa. Nah, kita tidak seperti itu nyari duitnya. Tawakal atau usaha sekedarnya, lalu yakin kepada Allah. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya hal itu, min asari mahabbatid dunya, termasuk dampak cinta dunia, wa ta'zimiha, dan mengagungkan dunia. Jadi kelakuan merendahkan diri itu adalah dampak dari cinta dunia. Maka kita dunia itu biasa-biasa saja, nggak dapat duit biasa-biasa saja, tidak perlu mengagungkan dunia. Wa ta'zimiha, mengagungkan dunia, fi qalbihi, di dalam hatinya. Waman ahabbaha, barang siapa yang cinta dunia, wa azzamaha, dan mengagungkan dunia, fa innahu, maka orang tersebut, fa innahu, maka sesungguhnya dia, yu'azzimu, akan mengagungkan, man, orang, akbalat, yang menghadap, ad-dunya, dunia, alaihi, kepadanya. Jadi orang yang mengagungkan dunia pasti cintanya kepada orang kaya, pasti cintanya orang yang kepada yang berduit, pasti cintanya kepada orang yang berpangkat dan jabatan. Lalu melihat orang miskin dia akan melengos, dia tidak suka. Padahal Rasul itu sangat cinta kepada fakir miskin. Wa yatamanna, dan menginginkan, ayyanala, memperoleh, minha, dari dunia, manala, apa-apa yang dia peroleh, apa-apa yang orang kaya itu peroleh. Saya pengen kayak dia, seperti dia, saya pengen kayak dia, duitnya banyak, saya pengen bisa jalan-jalan. Jadi pikiran-pikiran dunia secara terus-menerus itu adalah dampak dari cinta dunia. Sedikit lagi, wahadhihi, ini adalah sifatu abdun, ditashir menjadi ubaid. Sifatu ubaidid dunya, budak dunia. Jadi abdun, ubaid, itu ubaid jamak dari jamak, bentuk tashir dari abdun. Hadhihi, ini adalah sifatu ubaidid dunya, sifat dari budak dunia, wa ubaidi hawahim, dan sifat dan budak hawa nafsu mereka. Nah, ini semua merendahkan diri adalah sifat dari budaknya dunia. Kita tidak ingin diperbudak dunia, kita jadikan dunia itu mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat menanam, dunia itu sementara, dan dunia itu alat untuk mencapai keridhaan Allah dan kebahagiaan negeri akhirat. Demikian pembahasan kita kali ini. Ada yang tidur ya? Enggak. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.